Malam hari, pukul 7 malam, ia telah berada di dalam mobil bersama dengan Taehyung. Mereka sedang menuju ke tempat tinggal Taehyung. Bagaimana lingkungan kantor? Tanya Taehyung tiba-tiba. Bagus tuan, para pegawai juga menyambutku hangat. Ian dan Taehyung telah sampai di tempat tinggal Taehyung yang merupakan komplek apartemen mewah di pusat kota. Lekas keduanya turun, ia terus mengikuti langkah Taehyung dengan canggung. Usahakan kau nyaman dengan tempat tinggalku ya, karena kau akan menghabiskan waktu lebih lama di sini. Senyum Taehyung, lalu dia kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam apartemennya. Ian, panggil Taehyung yang melihat Ian diam melamun. Ah iya tuan, balas Ian gugup. Taehyung perlahan membuka pintu kamarnya. Ian telah masuk ke dalam kamar Taehyung yang sangat luas. Dia mengedarkan pandangannya pada seluruh ruang kamar yang terlihat bersih dan rapi. Taehyung meletakkan satu tangannya di belakang tubuh Ian, seakan tangannya itu bersandar pada benda di belakang tubuh wanita itu. Wajah Taehyung semakin lama semakin dekat dengan wajah Ian. Ian merasa pria di hadapannya ini akan menciumnya dengan cepat. Dia memejamkan matanya dan menghindarkan sedikit wajahnya. Taehyung terdiam pelan melihat sikap Ian yang aneh. Kau sedang apa Ian? Tanya Taehyung dengan suara beratnya. Ian bahkan mendengar kaki yang kecil keluar dari mulut pria tersebut. Taehyung kemudian keluar dari ruangan walk-in closet lalu masuk lagi ke dalam ruangan di sebelahnya. Ini adalah ruangan kerjaku. Semua dokumen dari kantor ada di sini semua. Ian takjub karena ruangan kerja dan walk-in closet Taehyung berada di dalam satu kamar. Baik Tuan, paham Ian. Keduanya telah keluar dari kamar Taehyung dan kini mereka sedang berjalan bersama menuju ruang TV. Tidak,
Tuan terima kasih, sudah malam, sebaiknya Tuan lekas istirahat. Yan memutuskan untuk menolak tawaran Taeyong. Baiklah, kalau begitu sampai bertemu esok hari, balas Taeyong. Lekas Yan menundukkan sedikit tubuhnya untuk memberi hormat pada Taeyong. Lekas wanita itu pergi keluar dari apartemen Taeyong untuk menuju pulang ke rumahnya. Yanlah sampai di apartemen mewah milik Taeyong. Dia menggunakan transportasi umum, yaitu bus kota, untuk sampai ke sini. Ia lekas memijit bel pintu apartemen Taeyong. Tak lama dibukalah pintu tersebut oleh seorang wanita parubaya yang merupakan pembantu apartemen Taeyong. Selamat pagi, Bibi, sapa Yan. Selamat pagi, Nona, sapa Bibi Rama. Lekas Yan masuk ke dalam apartemen Taeyong yang terlihat sepi, seperti yang dikatakan oleh Taeyong kemarin, jika dirinya langsung saja masuk ke dalam kamarnya untuk mempersiapkan segala hal keperluannya untuk bekerja. Oh baiklah, balas Yan gugup. Lekas Yan mengangkat tangannya dan mulai mengetukkan jemarinya pada pintu kamar Taeyong. 1, 2 ketukan jemarinya pada pintu kamar Taeyong, namun tidak mendapatkan balasan dari dalam. Dia rasa tuannya masih tertidur di dalam. Yan melirik ke arah algoritma tangan kanannya merupakan jika waktu makan semakin siang. Yan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Taeyong. Yan buka kenal pintu kamar secara perlahan. Tuan, panggilnya pelan. Lagi yang sibuk mencari, dia dikejutkan dengan suara berat di belakangnya. Kau sudah datang, Yan? Ia sedikit terlonjak kaget. Dia lekas membalikkan tubuhnya ke belakang karena suara Taeyong lah yang menyapanya. Ia lekas membungkuk. Selamat pagi, Tuan Taeyong. Oh astaga, maaf Tuan, kata Yan salah tingkah. Bagaimana Yan tidak salah tingkah jika dia melihat badan kekar Taeyong masih karena habis mandi. Ia lekas mengalihkan pandangannya ke sembarangan arah. Kukira kau akan datang tidak sepagi ini, kata Taeyong yang masih berdiri di hadapan Yan. Ya sebenarnya aku ada rapat Tuan, sehingga aku memutuskan untuk datang lebih pagi. Balas Yan tanpa menatap wajah Taeyong. Bagus, balas Taeyong pelan. Taeyong melihat jika wanita di depannya ini terlihat gugup dan salah tingkah, bahkan wanita itu tidak mau menatapnya. Mengapa kau terlihat gugup, Yan?
Bukankah kau memiliki kakak laki-laki? Seharusnya kau sudah terbiasa, kata Taeyong lagi mengambil sambil berjalan ke lemari di belakang Yan untuk mengambil sesuatu yang dia cari. Tunggu, bagaimana pria itu bisa tahu jika aku memiliki kakak laki-laki? Memang betul jika Yan belum memberitahu mengenai keluarganya pada Taeyong. Yan heran dari mana pria itu mengetahui keluarganya. Yan, panggil Taeyong memejar lamunannya. Ya Tuan. Taeyong lekas memakai pakaian pilihan Yan. Setelah selesai, Taeyong memuji Yan. Seleramu bagus juga Yan, aku suka pakaian pagi ini, senyum Taeyong. Tolong masukkan beberapa berkas di bawah hijau dan coklat ke dalam tas kerjaku, lalu juga tabletku. Yan bergegas menuju ruang kerja Taeyong untuk memasukkan beberapa dokumen ke dalam tas kerjanya. Setelah selesai, Yan kembali menghampiri Taeyong. Baiklah, mari kita pergi, kata Taeyong. Kebetulan beberapa pegawai yang melihatnya di lobi mengajaknya untuk melakukan sarapan bersama di kantin kantor. Akhirnya Yan memutuskan untuk ikut mereka. 3 jam kemudian rapat telah selesai. Lekas Yan menghampiri Taeyong untuk membawakan beberapa berkas di tangannya. Rapat yang dilakukan Taeyong begitu panjang sehingga saat rapat selesai waktu telah menunjukkan makan siang. Yan telah memesan secara online untuk makan siang Taeyong. Tentunya dia mengetahui menu makanan dan restoran kesukaan Taeyong dari Yova. Taeyong jarang bahkan tidak pernah melakukan makan siang di kantornya, padahal menu makanan di kantornya sangat eksklusif seperti makanan di restoran bintang. Mengapa berdiri saja, sini duduk. Yan mengikuti semua perintah Taeyong. Dia duduk di sofa di mana Taeyong sedang duduk. Makanlah, perintahnya lagi. Tidak Tuan, terima kasih, saya telah makan tadi, tolak Yan. Makan, aku tidak ingin kau pingsan siang nanti, tegas Taeyong. Yan akhirnya menurut. Memang betul jika siang nanti Taeyong akan melakukan kunjungan ke suatu tempat. Akhirnya Yan mulai mengambil sendok untuk menikmati makan siangnya. Taeyong tersenyum saat wanita itu mendengar perkataannya. Yeri melihat jika bosnya itu sedang melakukan makan siang bersama dengannya. Lekas Yeri meletakkan berkas tersebut ke atas meja Taeyong dan kembali bergegas untuk keluar ruangan. Yan dan Yeri saling tatap. Dia bahkan memberikan gestur pada Yeri untuk menawarkannya makan siang. Yeri pun membalasnya dengan memberikan gestur jari yang melingkar yang berarti Yuki. Jika dia pun sudah makan siang, Yan pun mengangguk paham. Yeri merupakan pegawai di bagian keuangan yang cepat akrab dengan Yeri karena mereka berada di usia yang tidak jauh berbeda.
Ia yang telah selesai minum lekas menjawab, belum Tuan. Ia dapat melihat jika Taeyong mengangguk dan tersenyum tipis saat mendengar jawabannya. Sesuai dengan agenda siang ini, jika Taeyong akan melakukan kunjungan ke suatu tempat tersebut adalah suatu pelabuhan barang. Kutunggu di mobil saja, tidak akan lama, kata Taeyong. Ian hanya menurut. Apakah dia memiliki bisnis ikan? Batinnya Nasal. Kalaupun untuk mengangkut mobil, jualannya seharusnya menggunakan kapal kargo, bukan? Pikir Ian lagi.